untuk musik Kak tuh. Halo, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Aku Zakia Montaza, biasa dipanggil Kia. Kak Kia ini apa? Mahasiswa atau apa? Aku mahasiswa. Oh, mahasiswa. Universitas Negeri Surabaya. Oh, di UNESA. Prodi apa Kak? Prodi Bidang Konseling. Loh, sama dong. Angkatan berapa? Aku angkatan 25, Kak. Oh, berarti bawahku. Aku juga BK angkatan 24 tapi sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Zaila Ainur Rahma. Mbak Kak Kia bisa panggil aku Hela. Di sini aku mau minta bantuan Kak Kia ya, kayak Kak Kia boleh banget cerita apapun ke aku, dan di konseling ini kita ada kontrak itu tentang keterbukaan Kak Kia dalam cerita ke saya dan kerahasiaan. Saya akan menjaga kerahasiaan apapun yang Kak Kia ceritakan kepada saya. Kalau boleh tahu, Kak Kia ini akhir-akhir ini kegiatannya apa aja Kak? Aku sehari-hari cuma ngampus doang sih. Ngampus doang? Di kampus pulang, ngampus pulang aja. Ya. Mahasiswa kupu-kupu. Kalau emang masih awal sih, tapi ikut itu nggak kayak UKM atau organisasi gitu? Oh, Ikut. ikut apa aja Kak? Aku ikut UKKI sama taekwondo. Oh, UKKI sama taekwondo. Iya. Wow, taekwondo keren banget. Ibu emang suka taekwondo gitu loh. Berarti bisa bela diri dong. Bisa sedikit, Bisa cuma sedikit. dasarnya aja. Soalnya masih pemula juga. Udah dari ini sih SMP udah ikut, cuma sempat Oh, sempet beli. Terus SMA-nya ikut lagi. ikut lagi, terus kuliah mau itu lagi ya. Hebat sih, bagus banget Kak. Tapi udah pernah latihan belum? belum Oh, belum. belum sempat ikut latihan di UNESA. Oh, belum sempet. Kenapa? Masih ikut tes. Gimana rasanya? Kan SMA terus ke ini ya kuliah. Shock gak sama kulturnya kuliah kayak? Shock Bagi debu banget, shock banget. Shocknya dalam apa? Lingkungan. Lingkungan, kenapa emang lingkungannya kalau boleh tahu? Eh, lingkungan aku kan anaknya terpengaruh banget sama lingkungan. Iya, terus Jadi sebelum sama sesudah aku di Surabaya itu beda banget, 180 derajat. Dan itu juga mudah kita aku sendiri. pasti Kak Kia sendiri. Eh, Kalau boleh tahu ya, Kak Kia kayak sadar gak kayak perubahan itu, kayak misal dulu waktu SMA Kak Kia kayak gini lalu kuliah. Nah, kalau boleh saya tahu nih, perubahan apa aja yang menurut Kak Kia kayak berubah dalam diri Kak Kia sendiri? aku sendiri juga nyadar aslinya, bahkan sampai orang-orang di sekitarku itu pun nyadar kok kamu beda sih gitu. Banyak banget yang notice kalau sifat aku berubah. Bahkan aku udah berkali-kali buat tes MBTI itu juga berubah. Dari sebelum sama sesudah aku di Surabaya itu beda banget. Dari yang awalnya MBTI ku N jadi S, jadi pemikir banget. Terus emosional aku sekarang sering nggak stabil. Kayak stabil. Sejak di Surabaya kayak gampang gampang overthinking. Semua hal yang simple kayak aku bikin ruwet sendiri. Iya, gitu ya, loh, Kak. saya paham. Kalau boleh tahu kayak contohnya nih gimana? Kayak Kak Kia lagi bilang kayak hal simpel tapi kayak bikin Kak Kia mikirinnya ruwet sendiri gitu. Misalkan ya tugas poster Iya. kan anak Kaisari juga bisa gitu loh Iya, buat. iya. Itu aku bahkan pemilihan warnanya aja kayak pinjer banget. Harusnya kan poster kan kayak menarik perhatian, Iya. yang ceria gitu kan. Betul. Itu warna yang aku pilih malah gelap, merah maron. Kan kayak ini banget, dan itu misalnya kayak simpel banget. Mana ada itunya apa? Kan panjang premium Iya. lagi. Sampai pas presentasi ini kayak aku ngomongnya belit banget kayak apa ya? Gak bisa diem. Terus belibet banget sampai temen-temenku nanya gini, ngedance di depan kayak digituin. Iya. Aku jadi kayak ya redek tak gidoin ya sama tak ini tak bisa ya ini. Terus itu kan akhirnya kan tidak di situ posternya. Itu aja aku tanyain pendapat teman-temanku setongkrongan itu, tanyain satu-satu. Tuan, Segitunya 6 orang tanyain satu-satu. Ini anaknya gimana? Dibantuin sama teman-temanku, dibantuin akhirnya. Akhirnya dibantuin sih. Kalau enggak dibantuin nggak tahu itu. Tapi terus kalau boleh tahu nih, gimana perasaannya Kak Kia tadi ya waktu presentasi terus sama temennya dibercandain ngedance dah? Gimana kayak perasaannya waktu itu? Walaupun Kak Kia biasanya bercanda juga ya Kak, karena komentar itu akhirnya bikin Kak Kia tambah overthinking nggak? Enggak sih, soalnya ya aku sadar kalau emang lagi ini kan udah lama tuh nggak presentasi, jadi adaptasi lagi. Iya, betul. Jadi ya udah. Tapi Kak Kia
sebelum presentasi itu kayak latihan nggak, kayak latihan terus kayak apa ya, biasanya kan kadang kalau awal kita kayak berusaha menghafal terus kayak latihan biar nggak pergi, tapi waktu dipresentasikan kita kan tetap kayak belibet gitu ya. Iya, tetap belibet. Soalnya kan emang aku kalau dengar kan ngomong sering belibet. Iya. Itu tapi belibetnya itu nggak dari dulu kan, maksudnya kalau dilatih terus kayak latihan gitu bisa kayak lancar juga kan? Bisa. Tapi ini gitu. Oke, yang lama juga. Soalnya kan lapangannya kan kurang ngomong. Terus cerita juga jarang. Lagi ngomong di depan umum aku nggak bisa. Nggak bisa. Apa ada pernah kayak kejadian di masa lalu kayak bikin kayak dia? Iya. Ada. Aku pas kecil masih SD, sempat kayaknya. Itu kan ada lomba khususan, Oh, iya. lomba karaoke. Disuruh ikut. Set, pas nyanyi itu kayak ada salah lirik gitu. Jadi ini aslinya cuma dari aku sendiri sih. Oh, iya. Cuma jadi gimana gitu kalau gitu pakai salah lirik. Terus orang-orang itu kayak nonton, dan habis salah lirik itu suaraku itu fals. Oh iya. Jadi kayak anjir. Terus kayak ditertawain sama orang-orang gitu kan? Enggak kayak Enggak. ditawain, cuma di ini aja. Waduh, kayak gitu. Jadi langsung balik, nggak mau ini lagi, nggak mau ikut nyanyi lagi. Terus pas ini aja juga nggak bisa. Kalau Nggak bisa ngomong depan umum banyak orang tuh masih sulit sampai sekarang. Nah kan tadi Kak Kia cerita ya kalau Kak Kia nggak pede bicara depan umum karena pernah kejadian dulu waktu SD lomba nyanyi ya, terus salah lirik. Tapi itu tanggapan orang-orang itu kayak gimana kalau misalnya kayak mereka tertawa atau kayak dibilang kayak salah lirik tak gimana gitu? Enggak, Ya. nggak ada yang bisa Nggak ada yang habis, berarti Kak Kia sendiri yang itu kan? Oh. Terus kenapa Kak? Maksudnya kalau dilihat ya dari kita balik ke masa lampau lah kayak gitu. Pas itu Kak Kia udah nyanyi, tapi orang-orang ya udah, mereka nggak ada yang kayak notice kalau Kak Kia ini salah lirik juga kan, cuma Kak Kia sendiri. Sampai sekarang itu akhirnya berdampak ke itu ya Kak Kia. Iya. Sampai nggak pede buat di depan umum gitu. Bukan nggak pede sih, jadi belibet. Libetan. Belibet banget. Drek juga. Sebenarnya kalau itu kayak hal wajar ya Kak. Kayak kita merasa deg-deg atau mungkin belibet, tapi kayak mungkin bisa juga kayak kita latihan gitu, terus kayak berusaha aja nganggep kayak orang-orang itu batu lah. Atau enggak kayak bisa kayak enjoy, ada santai. Kalau boleh tahu ada lagi nggak Kak kejadian yang bikin Kak Kia kayak trauma buat tampil di depan umum itu tadi dan ribet bicaranya juga? Kalau bicaranya, kalau ini apa? Kalau tampilan ngomong sih nggak ada ya. Cuman kalau ini bicaranya itu kan aku anaknya jarang cerita. Itu kalau sekali cerita aja langsung kayak tanggapannya itu apa sih? Gitu Oh gitu. iya saya paham. Jadi ya aku main diem. Jadi akhirnya lama-kelamaan ya tambah ribet. Terus juga Jadi Kak Kia ini kayak terlalu sering memendam ya. Waktu Kak Kia mau cerita ke orang lain, tapi ternyata respon orang lain itu kayak nggak sesuai dan menyakiti hati Kak Kia, perasaan Kak Kia. Kak Kia selalu milih kayak memendam, diam gitu. Iya. Sampai sekarang nggak pernah kayak cerita ke orang atau di teman. Jarang. Kalau orang tua atau Kak Kia ini asalnya mana? Aku dari Lumajang. Dan Lumajang. Anak tunggal atau ada saudara? Aku anak bungsu, aku punya kakak. Oh kakak, cewek atau cowok? Cewek. Oh kan cewek. Nah Kak Kia pernah nggak kan tadi bilang kayak jarang cerita. Nah kalau di keluarga orang tua atau mungkin cerita ke kakaknya kan sama-sama cewek, biasanya kan lebih kayak gampang nyambung gitu. Pernah nggak kayak gini? Jarang sih Jarang. soalnya respon yang nggak enak itu. Oh dari keluarga. Tapi kalau ke temen cerita terus mereka pernah nggak nanggepi kayak respon nggak enak juga? Enak-enak saja dan juga dibawa bercanda juga kalau cerita ke teman-teman. Tapi kenapa? Yang buat aku membatasi cerita ke teman itu soalnya benar. Soalnya apa Kak? Soalnya benar aku kan terbuka. Tapi malah sebarin ke teman-teman yang lain iya, kayak iya. gitu. Ceritanya juga dibumbu-bumbuin. Ditambah-tambahin gitu. Jadi kayak oh aku nggak boleh ini gitu, nggak boleh ya Allah Ya, betul. malah membatasi.
Tapi semenjak aku masuk jurusan kita ini ya mulai bisa cerita banget. Dari yang Kak Kia ceritain tadi ya, sebenarnya benar banget. Kalau kita mungkin nggak bisa gampang percaya sama orang ya, karena kita nggak tahu kayak orang itu setelah kita ceritain tentang cerita kita, walaupun mungkin nggak sepele atau gimana, terus dia kayak menyebarkan ke orang lain, kan itu termasuk kayak mengkhianati kita juga ya. Kayak dengan dia menyebarkan cerita kita, apalagi ditambah bumbu-bumbu kayak gitu, yang pasti nggak banget, dan akhirnya itu bikin Kak Kia kayak, oh berarti kayak aku harus membatasi diri ya, kayak nggak boleh terlalu oversize. Sebenarnya itu benar banget. Tapi Kak Kia kan sekarang itu teman apa, kuliah atau teman sekolah dulu? Nah sekarang Kak Kia udah kuliah nih, Kak Kia ada kayak teman-teman nggak gitu, sahabat gitu? Nggak ada. I don't know. Nah, Soalnya aku dari dulu berteman dengan semua orang dan kayak apa, deket tapi nggak deket gitu. Nah ini apa ya, ya sulit ini sih. Habis udah jarang punya temen, tambah digituin, jadi kayak ya tambah tak biasain aja semuanya, jadi cuma sekedar teman aja. nggak deket banget itu enggak, Tapi kayak sering nongkrong nongkrong bareng gitu. kadang ya ngopi sih. Berarti nggak ada yang kayak bener-bener Kak Kia ceritain tentang mungkin kayak kisah Kak Kia atau kayak keseharian Kak Kia gitu ke teman? Nggak ada. Karena Kak Kia akibat dari pernah kejadian kayak itu ya sama temennya dulu. Iya. Trauma nggak? Maksudnya kayak Kak Kia ngerasa trauma nggak kayak digituin sama temen Kak Kia dulu? Karena berdampak sampai sekarang kayak Kak Kia membatas kayak mereka. Iya sih, lebih ke ini aja, hati-hati lah, Hati-hati, lebih ke remind diri sendiri Iya. gitu ya. lebih ke waspada. Berarti Kak Kia ini mungkin sekarang kayak lebih nggak mudah buat percaya sama orang lain ya. Iya. Terus kalau Kak Kia kan kita cewek-cewek kayak ya, biasanya cewek kan kayak mungkin lebih sering kayak ngomong gitu loh ya, ngomong aja gitu. Nah terus kayak Kak Kia gini kayak momen kayak cerita terus memendam gitu, kayak kadang kan cewek itu kayak ada yang pengen diceritain aja gitu loh biar tenang. Itu Kak Kia kayak cerita kemana? Nggak ada sama sekali, jadi dipendam terus. Cuma sesekali aja, kalau udah nggak kuat, kayak kemarin itu pas aku awal sini di Surabaya itu mental aku goyang banget, sampai apa ya, psikologisku ini nggak stabil banget, aku nggak bisa fokus sama sekali, aku nggak bisa mikir sama sekali, sampai itu aku baru pertama kali cerita ke ibuku sampai nangis, tangan aku kaku, baru pertama kali itu. Itu waktu apa? SMA Kuliah baru Iya. ini pas masuk apa asrama itu, masih baru-baru itu. Kalau boleh tahu kenapa Kak? Apa yang bikin namanya dirasakan, atau ada masalah yang ditimpa gitu? Kalau ada masalah nggak ada, Terus cuman ini aku nggak tahu kenapa, tapi yang aku rasain itu aku nggak bisa fokus sama sekali, aku nggak bisa mikir dengan hal yang sepele pun, aku nggak bisa mikir sama sekali. Terus ini juga aku kayak apa ya, kayak ini gimana, aku nggak bisa mikir. Terus itu pas mepet deadline juga, jadi aku bingung, tugas aku belum selesai, aku nggak bisa mikir. Aku kayak ngerasa ketakutan sendiri gitu loh Kak, overthinking sendiri, kebanyakan mikir tapi nggak ngerjain. Jadi aku teleponan itu, aku padahal kan jarang cerita ya, itu sampai nangis banget, sampai tangan aku kaku. lalu respon ibu Kak Kia gimana? Bu, gak apa-apa, dikerja naik. Jadi ya kan namanya orang tua ya, jadi kayak sebenarnya kita bukan itu. Tapi ya emang responnya ya ada benernya, cuman yang apa itu bukan itu responnya. Kayak apa ya,
iya aku tahu kalau emang harus kerjain Iya, gini aku udah tahu itu loh, tapi aku yang nggak bisa kayak ngestak. Kayak kalau boleh tahu nih ya, kan dari cerita Kak Kia tadi, Kak Kia itu sebenarnya ada kayak problem nggak? Kayak sama orang lain, atau Kak Kia kayak ada apa ya, kepikiran-kepikiran apa gitu ya, kayak negatif-negatif gitu, yang buruk-buruk. Kalau terlintas pasti ada, dan semua orang kayaknya ada Iya, ya. jelas. Apalagi waktu kita down itu pasti ada, tapi nggak sampai ini sih mau banjir atau barokah itu alhamdulillah nggak pernah. Cuma ya tadi nggak percaya sama orang ya, soalnya ada masalah sama keluarga aku sendiri. Jadi itu ya masalah keluarga yang ayahku punya istri lagi. Oh iya. Aku baru tahu itu pas SMP, jadi kayak shock banget. Iya. Dan awalnya denial, tapi lama kok sakit ya. Jadi yang 5 tahun itu aku kayak udah aku pendiam, tambah pendiam lagi. Apalagi komunikasiku sama orang tua aku kan udah nggak terlalu ini, tambah tenggang. Jadi kayak ya aku harus bisa sendiri. Itu mindset aku, udah kamu nggak punya siapa-siapa, kamu harus jalan sendiri. Gitu. Ya sampai sekarang juga. Gitu. Sampai sekarang itu kayak masih membebani, masih kepikiran, akhirnya sampai kayak mengganggu kayak tadi, nggak kayak Kak Kia kayak selalu overthinking sendiri kayak gitu. Menurut Kak Kia itu kayak ada kaitannya, hubungannya nggak dengan Pasti kejadian ada. masa lalu? Pasti ada. Dan aku sekarang kayak gimana tuh? Aku nggak tahu juga beneran anxiety atau enggak, soalnya sering banget Ke-trigger apapun. gimana gitu, suara keras mungkin Terus kayak apa respon? langsung ini biasanya Kenapa? redep, tanganku gemeter, terus tiba-tiba walaupun nggak ini nggak apa dengar suara-suara keras, biasanya juga ini tiba-tiba gemeter, takut gitu. Kemarin aja itu aku nggak tahu nakutin apa, tapi aku ngerasa takut banget, nggak bisa tidur, aku gemeter, nangis aku. Ya udah cuma nangis aja, nggak jadi ngerjain tugas. Kak Kia mikirin apa kalau itu? Nggak tahu. Tadi ada masalah juga? Nggak ada. Cuma emang kayak lagi pengen nangis aja gitu, atau gimana? Aku ngerasa takut, tapi nggak tahu nakutin apa. Sebenarnya kayak masa lalu Kak Kia ini belum selesai ya. Kak Kia pernah nggak bilang ke orang tua Kak Kia atau keluarga kayak perasaan Kak Kia waktu itu saat kejadian ayah Kak Kia nikah lagi, terus pernah nggak cerita ke orang tua atau kayak dekat-dekat? No. Nggak pernah. Tapi kalau keluarga dekat ya kasih tahu lah. Ya. Oh, iya, ibu lagi. Ya tapi kalau mereka tahu nggak kayak ibaratnya POV lah dari Mbak Kia sendiri kayak gini. Aku dulu orangnya beramatan, cuek banget. Jadi kayak selagi nggak ganggu aku, Jadi kak privasi atau gimana kayak bodo amat ya, udah, cuek kan? amat. Ya walaupun itu keluarga aku sendiri, orang tua aku sendiri, tapi selagi gak ngusik kehidupan aku ya udah, aku bodo amat. Gitu. Tapi sampai sekarang masih sakit kan kak? Ya nggak bisa bohong, itu Yang sakit. sakit banget. Dan hal itu membuat aku sampai sekarang nggak percaya sama orang. Sampai sekarang. Karena kejadian di keluarga Kak Kia ya, Kak Kia akhirnya berdampak sampai sekarang Kak Kia nggak gampang percaya sama orang, sama teman atau orang lain gitu ya. Iya.
banyak sih, cuman kayak nggak deh gitu, kayak jadi takut gitu. Saya Oh, paham, saya percaya paham. sama orang. Saya paham. Kak Kia emosi nggak sampai sekarang sama ayah atau orang tua Kak Kia gitu? Emosi tapi ya udah. Ya udah sih. Pernah nggak mempertanyakan kayak kenapa sih kok hidupku kayak gini? Kenapa sih kok aku yang kudu ngalami ini? Kenapa kok orang tua aku kayak gini? Kenapa nggak bisa kayak orang lain? Pernah nggak kayak mempertanyakan hal kayak gitu? Enggak. Soalnya aku yakin tadi dari awal dia yang terbaik. Udah, aku hidup aja aku nggak tahu mau ngapain. Jadi cuman kayak Menjalani aja. selagi aku masih dikasih nyawa ya udah jalani. Mau nanti ada apa-apa gimana ya udah lewatin. Intinya sebelum dijemput jangan pulang. Ya betul, oke. Kak Kia kuat banget, saya apresiasi sekali kepada Kak Kia karena kayak tetap bertahan sampai sekarang, tetap semangat juga gitu. Walaupun kayak mungkin Kak Kia sebenarnya masih sakit juga ya dari kejadian masa lampau itu sampai sekarang dari orang tua, tapi Kak Kia tetap percaya banget kalau Allah itu gak mungkin, takdir Allah itu pasti bakal baik kan. Dan Kak Kia juga kayak sama ini tapi nggak pernah ngelakuin aneh-aneh kan, kayak self harm atau bunuh diri gitu. Alhamdulillah Enggak kan, tetap punya pegangan kuat, harus ya Kak, harus semangat, harus tetap semangat Kak. Kayak punya nggak kayak cita-cita atau hal yang ini dicapai gitu, yang kita kayak semangat gitu, atau enggak kayak yaudah jalan aja, banyak. jadi kayak nggak ada plan gitu ya? Nggak ada, dan itu udah berjalan 5 atau 6 tahun sejak Kejadian ayah itu. tapi sebelum itu juga ini aku kan pengen jadi atlet bela diri. Oh iya. Itu dari kecil jadi aku dari kecil itu udah dikenalin sama bela diri, tapi nggak boleh diikutin. Nah, Nggak boleh maksudnya diikutin. gimana? Saudara-saudara aku itu ikut bela diri, jadi namanya anak kecil ya ikut dong. Iya. Latihan ini itu ikut, aku hafal gerakannya, hafal semuanya. Dari aku PAUD itu udah ngikut saudara-saudara aku buat latihan gitu, tertarik banget sama bela diri sampai aku minta diajarin, aku pengen ikut bela diri, aku pengen jadi atlet. Terus aku diginiin, mau jadi apa, ngapain kamu jadi atlet? Siapa yang bilang gitu? Kalau boleh tahu. Orang tua Orang tua Kak Kia. dan kakak aku juga ngomong kayak gitu, ngapain ya kamu jadi atlet bela diri? Itu soalnya gini, kalau menurut mereka ya emang iya sih, cuman aku pengennya di situ. Iya, sama. Kamu jadi atlet bela diri itu ada masanya pastinya, Iya. nggak selalu kamu jadi atlet terus menerus. Jadi dari situ aku mikir, oh gini deh, jadi aku nggak bisa deh gitu. Dan awalnya kan nggak dibolehin juga waktu itu, aku pengennya ikut pencak silat. Pencak silat kan ini banget, keras banget, Iya. nggak dibolehin sama sekali. Ya udah aku nggak ikut. Nurut gitu, Kak Kia nurut kamu. Iya, aku ini, kalau ibu aku ngomong enggak, aku enggak. Terus sampai SMP itu kan ada ekstrakurikuler banyak tuh. Ada taekwondo. Kan kalau taekwondo nggak terlalu sekeras pencak silat. Oh iya. Latihannya itu nggak sekeras itu. Ya sama-sama bela diri, pasti latihan fisiknya juga ini. Cuman didik mentalnya itu nggak sekeras kayak di silat. Oh iya. Aku bilang, aku kan ikut bela diri. Terus kan aku kan pernah hampir diajar juga. Oh iya. Jadi kenapa? Ya ikut toh. Selagi kamu ikut silat ikut toh. Gak apa-apa, bolehin. Tapi dengan syarat nggak boleh ikut tanding, nggak boleh berantem sama orang. Sebisa mungkin nggak boleh berantem sama orang. Ya udah,
aku ikut aja gitu kan, untuk melindungi diri sendiri juga ya kayak gitu taekwondo. ikut aja, ikut terus ternyata aku Sakit apa kak? apa ya, gampang lemes gitu aku, mungkin asam lambung ya, tapi Oh. saking parahnya itu kayak gampang lemes gitu, gampang habisan energi. Fisik aku udah nggak kayak pas awal-awal aku berambisi untuk bela diri, itu udah nggak sekuat itu. Jadi aku vakum 2 tahun. Itu waktu apa? SMP atau SMA? SMP. Pas SMP. itu juga COVID untungnya, jadi aman lah. Iya. Masih space gitu. Terus kelas 9 aku ngikut saudara aku karate, ikut. Set. Ya mulai latihan lagi, mulai dari awal lagi gitu. Terus sampai aku masuk Pusat Cup, itu pusat latihan kabupaten gitu. Aslinya eman banget sih mau keluar itu, cuman fisik aku Udah udah nggak kuat nggak gitu. kuat, tambah parah gitu. Latihan malam aja yang nggak kena matahari aja udah nggak kuat, buat lari segala macam itu udah capek. Dan itu aku pas itu latihannya double, taekwondo sama karate. Aku ikut lagi sampai SMA, itu aku ikut lagi. Akhirnya aku segala sesuatu aku lampiasin ke latihan. Ke latihan taekwondo juga tadi. Iya, sampai capek banget latihan sparring segala macam. Ya udah aku lampiasin di situ. Tapi itu kayak buat kak Kia lega nggak setelah melampiaskan di itu tadi taekwondo? Iya. Lega gitu ya. Lega banget. Apalagi sampai capek banget. Bahkan itu aku sehari latihan bisa sampai 2-3 kali. Itu kan apa? Saking kak Kia kayak punya beban atau kayak pikirannya negatif atau gimana? Nah, selain dari jadwal juga pengen lampiasin juga. Lampiasin emosi kak Kia gitu ya. Berarti kayak kak Kia ini udah nemuin cara kayak buat lampiasin emosinya tanpa menyakiti diri sendiri. Tapi itu kayak bikin bener-bener kayak capek banget ya, langsung kayak energi terkuras gitu. Tapi setelahnya tuh langsung lega gitu ya, bisa lampiasin. Sampai tengah malam jam 12, jam 1 baru balik itu udah kayak wih, sampai kangen aku sekarang, soalnya kan udah lama nggak. Sebenarnya bagus sih karena kak Kia kayak udah nemuin cara atau solusi buat melampiaskan emosi kak Kia tanpa hal yang negatif. Ya kayak taekwondo itu tadi. Tapi itu taekwondo itu berarti kayak gimana sih kak? Ini apa? Iya, Itu kan kayak ada apa? Box ya. Itu kan apa? target. Itu kayak guling yang itu kan terus dipukul-pukul itu ya. Oh beda. Pak itu boxing. Oh kayak boxing. Terus kalau taekwondo itu gimana kak? Lebih main di kaki, tendangan. Oh lebih ke tendangan. Jadi ada targetnya sendiri gitu buat tendang. Tapi aku sampai bikin nggak kayak melukai kaki ya kan? Enggak, soalnya kan ada pelindungnya. Iya, nah berarti kayak bagus banget karena kayak udah nemuin cara buat lampiasin emosinya. Karena apalagi diajak sparring itu, ayo gitu langsung, ayo sparring, ayo. semangat Langsung, banget gitu ya. Suka banget kalau diajak sparring itu. Apalagi pas pertama tanding itu aku nggak nyangka banget, baru pertama tanding aku dapet lawan kan sama-sama, oh enggak, aku kelas 1 SMA, lawan aku kelas 9 SMP. Sabuknya juga sama tingkatnya, ketemu. Nah, itu kan baru pertama kali pasti ambisinya buat menang gede banget kan. Itu gacor banget. Gacor gimana? Menang. Juara 1. Oh hebat. Apalagi ini apa ofisialku kayak, ayolah, masa kalah sama anak SMP digituin. Kan temen aku sendiri kan ofisialnya, jadi kayak enggak lah, aku gak mau kalah gitu. Langsung tak ini apa, langsung tak fur segala macam. Ininya kan cepet-cepetan dapat poin kan. Kalau ini taekwondo kalau banget.
aku sama gue banget sampai kayak itu di menit-menit terakhir aku dapat poin 3 karena aku nendang ini Kepalanya. nggak sengaja menang kepalanya, akhirnya nggak sengaja tapi masuk poinnya gitu, akhirnya menang. Kita langsung kayak habis banget tenagaku di pinggir arena. Udah kak Lemes banget, capek gitu. langsung sama ofisialku sampai kayak diketawain ya gitu. Permisi ya, terus juga. Ngomong. Terus sampai ngomong ya oh anjir, kayak aku cuman kayak gini doang nyir sama pelatihku juga kan jadi wasit dan langsung diliatin gini. Tapi lega nggak? Lega nggak kan juara ya, bisa juara kayak gitu, lega. Seneng nggak gitu? Seneng, nggak nyangka banget sih kok bisa gitu juara gitu. Oke. Baik, jadi dari cerita Kak Kia itu tadi ya, Kak Kia tuh awalnya kayak merasa kalau kuliah ini kayak gampang overthinking, terus kebebannya juga kayak berubah juga ya. Terus kalau bicara di depan umum itu kayak belibet. Tapi karena hal itu juga karena didasari kejadian di masa lampau Kak Kia yang kayak Kak Kia pernah ada kejadian waktu lomba itu ya salah lirik. Terus akhirnya saya sekarang berdampak sampai sekarang, terus kejadian keluarga dari Kak Kia juga yang Kak Kia sampai sekarang masih ngerasa sakit juga, masih belum tahu gimana cara buat apa ya nyembuhin hal itu. Tapi memang mungkin itu bakal jadi luka seumur hidup Kak Kia, karena itu kan dari orang tua Kak Kia yang pasti bakal kayak berarti buat Kak Kia. Tapi mungkin Kak Kia bisa dengan cara kayak ngelakuin kayak sesuatu hal yang bikin Kak Kia gak terlalu terfokus ke masalah itu juga. Terus Kak Kia juga kan tadi kayak suka taekwondo ya, nah itu kayak bisa buat pelampiasan emosinya Kak Kia juga. Itu hal yang kayak bagus banget buat Kak Kia, karena Kak Kia kayak udah tahu itu cara melampiaskan emosi Kak Kia tanpa kayak harus kayak menyakiti diri sendiri, menyakiti kayak diri sendiri Kak Kia gitu loh, kayak saya jilat tangan atau gimana gitu. Bagus banget untuk Kak Kia itu. Tetap kuat dan tetap semangat ya Kak, pasti di ujung sana takdir bakal akan indah pada waktunya. Tetap semangat, tetap percaya sama takdir Allah. Seperti kata Kak Kia tadi, jangan pulang sebelum dicoba. Terima kasih banyak ya Kak atas ceritanya. Ini Kak Kia tenang saja, saya gak akan menyebarkan atau bilang ke siapa-siapa, karena Kak Kia tadi kan kayak agak sulit juga ya buat percaya sama, tapi Kak Kia tadi kayak benar-benar terbuka banget ke saya, itu sangat membantu banget buat saya. Nanti kalau Kak Kia mau konseling lanjutan atau cerita bisa menghubungi saya ya Kak. Terima kasih banyak Kak Kia. Sama-sama.